Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki kesempatan yang indah untuk beribadah bersama-sama. Walaupun secara online kita lakukan, tetapi hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan bagi kita untuk beribadah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hari ini kita peringati Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara dalam hidup kami dari hari ke hari, sepanjang malam, bahkan pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan Tuhan segarkan kami kembali untuk beribadah kepadamu, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sebab kami percaya janjimu bahwa Engkau naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami ya Allah Roh Kudus, pimpin kami sebagai pelayan-pelayan-Mu untuk melayani pekerjaan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hanya Yesus yang patut ditinggikan. Dia adalah segala Allah, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah di atas segala Allah yang patut kita tinggikan dan patut kita muliakan. Haleluya, kita aminkan pujian ini. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang
bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami perbuat pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, mengundang Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, menguasai setiap hati kami Tuhan pada pagi hari ini, yang mana kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan hikmat-Mu yang bertambah-tambah, sehingga firman yang disampaikan boleh menguatkan, menghibur, dan memberikan, oh haleluya, kebangkitan buat kami semua untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca dalam renungan kita firman Tuhan terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Tema firman Tuhan, Yesus jalan keselamatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal yang Tuhan pesankan di dalam kepada murid-muridnya, selain daripada amanat daripada Yesus Kristus tentang amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Namun sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Ya. Dua hal yang Tuhan sampaikan, yang pertama itu, jangan gelisah hatimu. Yang kedua, percayalah kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus mengatakan jangan gelisah dan percayalah kepada Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah gelisah, dua hal yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Karena kita tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus diangkat ke surga, sebelum dia bangkit, murid-muridnya pun juga mengalami suatu kebimbangan pada saat Yesus mati. Dan saat ini Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, jangan gelisah hatimu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegelisahan itu melingkupi setiap hidup manusia. Kata-kata janganlah gelisah artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menghentikan perasaan gelisah itu. Ya, bahwa perasaan gelisah itu tidak bisa dihentikan. Ya, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, gelisah ini mempengaruhi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Kegelisahan ini melingkupi setiap pribadi, mulai dari yang kaya sampai yang miskin, dari anak-anak sampai orang tua. Karena apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena gelisah itu meliputi pribadi, pikiran, kehendak, bahkan emosi. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengatakan sampai janganlah gelisah. Pada saat mereka gelisah, Tuhan tahu. Karena Tuhan mau naik ke surga, saudara yang dikasihi Tuhan, murid-muridnya mau ditinggalkan. Dan mereka gelisah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, selama beberapa tahun bersama-sama dengan Yesus, bahkan setelah Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, selama beberapa hari murid-murid bersama Yesus, dan akan ditinggalkan oleh Yesus untuk naik ke surga. Murid-murid merasa gelisah. Gelisah ini seorang Kristen merasakan ketidaktentraman dalam hati, merasa khawatir.
Dan saudara kasih Tuhan, apakah kegelisahan ini juga mempengaruhi dalam lingkup ibadah kita? Jelas. Ya. Kegelisahan itu pun mempengaruhi hidup seseorang. Kegelisahan itu mempengaruhi ibadah seseorang. Bahkan saudara kasih Tuhan, kegelisahan itu juga mempengaruhi kasih seseorang. Kenapa saudara kasih Tuhan, kegelisahan itu juga mempengaruhi kasih seseorang? Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah tadi saya katakan bahwa kegelisahan ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, baik pribadi kita, pikiran kita, kehendak kita, emosi kita. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan pun menekankan tujuannya apa? Injil Matius mengatakan pasal 22 ayat ke-37, tujuannya apa saudara kasih Tuhan? Supaya setiap orang yang beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, mempertaruhkan, meletakkan rasa gelisahnya. Kegelisahan itu terjadi dalam kehidupan setiap pribadi, saya katakan tadi. Bahkan saat-saat ini saudara kasih Tuhan, kegelisahan juga terjadi kepada semua orang. Tidak pandang saudara kasih Tuhan apakah dia seorang pejabat, apakah dia seorang awam. Bahkan saudara kasih Tuhan, kegelisahan yang saat ini kita saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kita mendengar tetangga kita. Orang-orang di sekitar kita saudara kasih Tuhan, mereka gelisah. Karena apa saudara kasih Tuhan? Ya karena mereka dirumahkan. Akhirnya apa saudaraku ya? Ada yang merasa gelisah. Karena tidak ada yang bisa dimakan. Gelisah karena apa? Karena tidak mendapatkan yang terkenal sekarang itu yaitu THR. Ya, tapi saudara kasih Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap berpegang pada Tuhan. Kita tetap mengikut pada Tuhan, punya iman kepada Tuhan. Kegelisahan boleh ada, tetapi jangan sampai kegelisahan itu saudara kasih Tuhan sampai membuat di dalam kehidupan kita tidak bisa beribadah. Kegelisahan sampai membuat diri kita saudara kasih Tuhan menjadi orang-orang yang stuck, tidak bisa bergerak. Ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, yang kedua, Tuhan katakan apa? Percayalah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalimat percayalah. Tidak semudah saudara kasih Tuhan kalau seseorang itu berkata kepada orang kaya, berkata kepada orang yang tidak mampu, saudara kasih Tuhan, dia akan katakan percayalah. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kata-kata percayalah seringkali saudara kasih Tuhan kita mendengar ungkapan kata-kata percaya. Percaya bagaimana saudaraku? Apakah kita percaya tetapi kalimat ini saudara kasih Tuhan bukan hanya kata percaya saja, tapi ada ungkapan percayalah. Ya. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah kepadaku. Ya. Percaya hanya kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan masuk lebih dalam lagi tentang percaya kita kepada Tuhan. Percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara kasih Tuhan, Tuhan memberikan penguatan kepada murid-muridnya. Tadi yang pertama, saudara kasih Tuhan, Tuhan menasihati dua hal. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Dan saudara kasih Tuhan, di sini ada 3 hal lagi. Tuhan menguatkan kepada murid-muridnya melalui pesan. Dan saya yakin saudara kasih Tuhan, pesan daripada Tuhan Yesus pasti ada tujuannya, ada manfaatnya. Pesan itu. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, pesan itu sampai sekarang sedang dinantikan oleh setiap anak Tuhan. Pesan itu sampai sekarang ditunggu oleh anak Tuhan dan menjadi harapan bagi orang percaya.
Tuhan menguatkan. Tadi yang ayat pertama, saudara kasih Tuhan, Tuhan melihat kegelisahan dari murid-murid. Dan ayat yang kedua, Tuhan memberikan suatu penekanan. Ada 3 hal. Ya, ketiga hal itu apa, saudara kasih Tuhan? Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kata di rumah Bapakku. Nah, saudara kasih Tuhan, artinya apa? Bahwa Tuhan pada saat dia naik, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa dia kembali. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ini pesan yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya. Bahwa di rumah Bapakku, kita tidak tahu saudaraku yang kasih Tuhan, apakah rumah Bapa kita yang di surga nanti, apakah itu bentuknya seperti real estate, ya, tiap orang punya rumah, ya. Atau saudara Kristus, pada saat kita bersama-sama di surga nanti hanya pujian kemuliaan kepada Tuhan, ya. Tapi firman Tuhan menjelaskan saudara Kristus Tuhan, ya, di dalam kitab Wahyu, ya, bahwa kita hanya ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, pesan Tuhan Yesus, di rumah Bapakku, ya, banyak tempat tinggal. Pesan kedua apa? Supaya murid-muridnya kuat. Aku pergi. Nah, saudara kasih Tuhan, kata-kata aku pergi. Kalau Tuhan mengatakan aku pergi, saudara kasih Tuhan, bukan berarti dia meninggalkan kita begitu saja. Ya. Tapi aku pergi, saudara kasih Tuhan, dia sedang menyiapkan tempat buat kita semuanya. Dia sedang menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagimu siapa? Kembali saudara Kristus kepada ayat yang pertama. Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak hidup di dalam kegelisahan yang berkepanjangan. Aku pergi ke situ. Dan saudara Kristus Tuhan, kemana? Kita tahu saudara Kristus Tuhan bahwa Yesus pergi pada saat dia terangkat. Dia naik ke surga. Dia sedang menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat Tuhan mengatakan di rumah Bapakku ada tempat tinggal banyak. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, apa kata-kata supaya murid-murid Tuhan menjadi orang-orang yang kuat? Tuhan katakan apa? Aku akan datang kembali membawa kamu. Aku akan datang kembali. Dan saudara Tuhan, ini bentuk saudaraku yang kasih Tuhan, bentuk diberikan kepada murid-muridnya supaya murid-murid punya pengharapan. Setiap orang percaya punya pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali. Kapan Tuhan akan datang kembali? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita tetap waspada, berjaga, ya. Saya tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali, saudaraku. Tapi yang jelas, Tuhan sudah berpesan sebelum dia naik ke surga kepada murid-muridnya. Yang pertama tadi, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan yang kedua, aku pergi. Dan saudara Tuhan, kalau Tuhan pergi menyediakan tempat di situ, kalau tempat itu sudah lengkap dan sudah, saudara Tuhan, bisa kita pakai. Kita tempati, firman Tuhan mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Aku akan datang kembali. Ini yang kita tunggu sampai saat ini. Kita menunggu kapan Tuhan datang. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau aku akan datang kembali, artinya apa saudara Tuhan? Ini merupakan suatu janji. Janji Tuhan kepada kita, supaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya punya pengharapan, orang-orang percaya punya pengharapan, beriman kepada Tuhan, ke tempatku. Kita rindu saudara Tuhan, punya suatu tempat yang sudah Tuhan sediakan. Caranya bagaimana? Ya, sesuai tema firman Tuhan, Kristus menjadi jalan keselamatan. Jalannya siapa? Jalannya Kristus. Jalannya siapa?
Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi kita sudah baca, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Ya. Akulah jalan. Kalau Yesus itu menjadi jalan, saudara Tuhan, mari kita mau ikuti jalannya. Kita mau mengikut Dia karena Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah hidup itu. Saudara Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam ayat bagian terakhir dalam ayat yang ke-6 itu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa aku? Yesus. Siapa Yesus? Dia yang sudah berjanji, Dia yang sudah meneguhkan, Dia yang sudah menguatkan. Ketiga hal tadi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan tempat. Dan pengharapan kita saat ini, saudara Tuhan, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Percaya kepada Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saudara Tuhan, kalimat ini, saudaraku, kalau saudara membaca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita melihat satu tokoh, yaitu Thomas. Satu tokoh Thomas. Banyak orang tidak mau kalau diberi nama Thomas. Karena ada orang mengatakan bahwa Thomas itu orang kurang percaya. Tapi saudara Tuhan, Thomas adalah orang yang jujur. Pada saat Tuhan mengatakan demikian, saudara Tuhan, Thomas katakan apa? Tuhan, beri petunjuk kepadaku, tunjukkanlah jalan itu. Ayat yang ke-5. Ya. Tuhan, kami tidak tahu kemana kami harus pergi. Jadi bagaimana kami bisa jalan ke situ. Saudara Tuhan, dari perkataan Thomas, pertanyaan dari Thomas, muncul saudara Tuhan, apa yang diungkapkan Yesus. Pribadi Yesus nyata di dalam kehidupan saudara dan saya sekarang itu. Dengan kata-kata apa saudara Tuhan? Akulah jalan, kebenaran, hidup. Dan saudara Tuhan, ini merupakan satu berkat yang besar buat saudara dan saya. Ya, oleh sebab itu saudara Tuhan, kembali di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Nah, pendamaian yang bagaimana, saudara Tuhan? Karena kita sudah didamaikan melalui kematian Kristus. Roma pasal 3 yang ke-25 mencatat. Saya yakin ini merupakan satu bentuk latar belakang dia melihat bahwa Yesus pernah mati. Ya. Yesus pernah mati dan dibangkitkan dan dia naik kembali ke surga. Dia telah mendamaikan. Sehingga saudara dan saya bisa melalui jalan yang sudah Tuhan berikan. Dia memberikan jalan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sekalian. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain di dalam Dia. Selain di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau selain dalam Kristus siapa? Tidak ada. Manusia, sesama manusia tidak mampu menyelamatkan kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, yang mampu menyelamatkan saudara dan saya hanya Dia sendiri, yaitu Yesus. Dan ditekankan di dalam ayat yang ke-12 ini, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Yesuslah jalan, kebenaran,
dan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami. Melalui pujian penyembahan kami, melalui pengagungan kami, bahkan kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini ya Tuhan kami boleh merayakan akan kenaikan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu, bahwa Engkau pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Pada saatnya nanti Tuhan, Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Orang-orang yang telah meletakkan kegelisahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, setiap pribadi jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, Tuhan memberkati mereka. Lenyapkan kegelisahan mereka, gantikan dengan penghiburan dari kuasa Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, arahkanlah wajah-Mu untuk menyinari kami, memberkati kami dengan berkat jasmani dan rohani. Kau melimpahi kami dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan anak cucu menantu. Tuhan memberkatinya. Bapak Ibu, mari kita terima berkat dari Allah Bapa, persekutuan cinta kasih Roh Kudus-Nya yang memimpin kita hari ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Yang percaya katakan amin.